Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan abstraksi tentang mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yakni mata kuliah Kekuasaan Kehakiman dan Kelembagaan Negara. Diharapkan dengan adanya abstraksi ini, mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran secara mandiri di luar pertemuan-pertemuan perkuliahan yang kita lakukan, baik secara offline maupun secara online atau daring. Baik, tentang abstraksi perkuliahan ini, kita akan memulai tentang perkuliahan kekuasaan kehakiman yang akan diawali dengan pembahasan tentang konsep negara hukum sebagai fundamen dalam mempelajari makna dari kekuasaan kehakiman. Di sini kita akan mengelaborasi kembali teori-teori yang berkaitan erat dengan apa yang menjadi tujuan-tujuan ideal dari penyelenggaraan suatu negara yang berdasarkan kepada hukum. Tentu di sini pula kita akan mengelaborasi hakikat daripada pemisahan atau pembagian kekuasaan, konsep-konsep serta tujuan yang menyertainya. Perkuliahan ini juga kemudian akan kita warnai dengan pendalaman mengenai konstitusi di suatu negara yang di dalamnya juga memuat sistem ketatanegaraan dari suatu negara. Lalu pembahasan mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan juga mencakup pembahasan yang bersifat historis dan juga pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan filosofis. Berdasarkan uraian dari konsep maupun teori-teori yang kita elaborasi tersebut, diharapkan tentunya mahasiswa dapat melacak atau menemukan kekoherensian antara pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksud dengan isu-isu berkaitan dengan pembatasan kekuasaan serta perlindungan hak asasi manusia atau perlindungan terhadap tiap-tiap warga negara dalam konteks negara hukum modern. Nah, selain itu tentu teori-teori yang relevan dengan negara-negara hukum, ya, jadi akan kita kembali elaborasi seperti teori yang disampaikan oleh AVDC, kemudian juga teori-teori pembagian kekuasaan yang diusung oleh Montesquieu, John Locke, serta Julius Stahl, ya. Ini nanti akan mewarnai sesi perkuliahan kita selama 1 semester ke depan ini. Lalu setelah mengkaji konsep-konsep fundamen tentang konsep negara hukum dan pembagian kekuasaan, kita juga akan mereview konstitusi kita berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, serta juga akan mengkaji Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, baik dari sisi aturan-aturan yang terkandung di dalamnya, dan kita akan mengelaborasi teori-teori hukum yang melandasi aturan-aturan tersebut, serta aspek filosofis maupun asas-asas yang dikandung di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Lalu pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini selain bersinggungan dengan ranah hukum ketatanegaraan, juga erat kaitannya dengan hukum pidana dalam konteks penyelenggaraan peradilan untuk tujuannya menegakkan hukum dan keadilan. Lalu juga dari sisi perbandingan, kita akan mereview perihal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang menganut atau bercorak sistem hukum, baik dari sistem hukum common law system maupun civil law system, sebagai dua sistem hukum yang eksis di dunia. Tak luput pula tentu kita akan mengelaborasi tipe-tipe penemuan hukum dan atau Rex finding, serta berbagai teori mengenai
kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Karena berdasarkan teori-teori maupun filsafat-filsafat hukum yang melingkupi kekuasaan kehakiman ini, kita akan menemukan kekoherensian di dalam praktik berhukum ataupun penyelenggaraan peradilan, mengapa kekuasaan kehakiman itu diperlukan, sehingga kekuasaan kehakiman itu kemudian disebut sebagai kekuasaan yang terbebas dari pengaruh-pengaruh yang akan mewarnai ya seorang hakim maupun lembaga peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Lalu aspek berikutnya tentang kelembagaan negara ya, karena di samping kekuasaan kehakiman tentu isu yang kita bahas dalam mata kuliah ini mengenai kelembagaan negara. Berkaitan dengan kelembagaan negara, kita juga akan mengelaborasi atau mendalami pengertian dan konsep-konsep organ negara, antara lain meliputi konsep dalam arti formal maupun material. Ini diusung oleh Hans Kelsen ya, tentang teori organ negara tersebut. Lalu tentu kita juga akan mengelaborasi lembaga sebagai organ konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, rujukan dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentu cantolannya adalah pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di sana disebutkan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ya, diatur di dalam ketentuan undang-undang. Nah, tentu badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 itu mencakup fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemberian jasa hukum. Jadi di dalam konstitusi jelas tertuang fungsi tersebut ya dijalankan oleh kepolisian, ya, kejaksaan, di luar pengadilan, serta advokat atau pengacara. Itu yang berkenaan dengan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Di luar itu tentu secara konstitusional maupun pengaturan di dalam hal pembentukannya ada pula ya badan-badan lainnya yang merupakan berkaitan dengan badan-badan tersebut atau dikenal dengan lembaga mandiri atau state auxiliary ya. Nah, itu juga akan kita bahas dan akan kita elaborasi, serta badan-badan atau lembaga-lembaga lain yang diatur oleh konstitusi. Nah, demikianlah abstraksi singkat yang saya sampaikan ini. Semoga ini dapat dipedomani dan menjadi panduan bagi sahabat sekalian untuk mengikuti perkuliahan kita selama 1 semester ke depan ini. Semoga ini memberikan manfaat dan tetap semangat tentunya dalam mengikuti perkuliahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.